Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Wisdom, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa selalu berikan kekuatan iman dan Islam serta berikan sehat walafiat, juga beribu-ribu kenikmatan yang Allah berikan pada kita semua. Semoga kita panjang umur untuk ibadah dan berikan limpahan rezeki yang banyak, halal dan barokah. Pemirsa Wisdom, kita lanjutkan murotal dan terjemahannya di surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض وزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يظلمون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. صدق الله العظيم. Pemirsa Wisdom, tetap juga berikan senantiasa dalam syafaatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, yang selanjutnya kita membacakan terjemahan di mana melanjutkan surat Al-Baqarah yang kemarin dari ayat 1 sampai ayat ke-5. Sekarang kita lanjutkan ayat yang ke-6 sampai ayat ke-16. Bismillahirrahmanirrahim. Ku berlindung kepada-Mu ya Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ayat yang ke-6. Sesungguhnya orang-orang kafir, ada kodenya nih, kodenya nomor 8. Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka engkau Nabi Muhammad beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka. Ada kode lagi nih 9. Penglihatan mereka telah tertutup dan mereka akan mendapat azab yang berat. Ayat yang ke-8. Dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Ayat yang ke-9. Mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman.
padahal mereka hanyalah menipu diri sendiri tanpa mereka sadari. Ayat yang ke-10. Dalam hati mereka ada penyakit. Ada kode yang ke-10. Dalam hati mereka ada penyakit. Lalu Allah menambahkan penyakitnya itu, dan mereka mendapat azab yang pedih karena mereka berdusta. Ayat yang ke-11. Dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah berbuat kerusakan di bumi. Ada kode 11. Mereka menjawab, sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan. Ayat yang ke-9, ke-12. Ingatlah, sesungguhnya merekalah yang berbuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadari. Ayat yang 13. Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kamu sebagaimana orang lain telah beriman. Mereka menjawab, apakah kami akan beriman seperti orang-orang yang kurang akal itu beriman? Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang kurang akal, tetapi mereka tidak tahu. Ayat yang ke-14. Dan apabila mereka berjumpa dengan orang yang beriman, mereka berkata, kami telah beriman. Tetapi apabila mereka kembali kepada setan-setan atau para pemimpin mereka, mereka berkata, sesungguhnya kami bersama kamu, kami hanya berolok-olok. Ayat ke-15. Allah akan memperolok-olokkan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan. Ayat yang ke-16. Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka perdagangan mereka itu tidak beruntung dan mereka tidak mendapat petunjuk. Masya Allah. Jadi kalau orang yang sudah tertutup hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mau di gimana pun tetap dia banyak alasan atau selalu ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari yang selanjutnya kita baca al-akhbarnya atau redaksi-redaksi memperkuat ayat-ayat ini. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita ke perincian ini dulu ya, dari ayat ke-8, dari kode yang ke-8 bahwa kafir, arti kafir jamaknya kufar, yaitu orang yang tidak percaya kepada Allah, tidak percaya kepada Rasul-Rasulnya, tidak percaya kepada malaikat-malaikatnya, tidak percaya kepada kitab-kitabnya, dan tidak percaya kepada hari kiamat. Kode yang ke-9, kode yang 9 itu apa di sini? Jadi kode yang 9, hati mereka sudah dikunci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya sehingga nasihat atau hidayah tersebut tidak bisa masuk ke dalam hati mereka. Saking sudah dikuncinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nasihat atau hidayah pun tidak masuk ke dalam hati manusia mereka yang sudah ditutup kuncinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kode yang 10, dari hati mereka ada penyakit. Kode yang 10 itu penyakit hati misalnya. Kode yang 10 penyakit hati. Di dalam hati mereka tuh ada penyakit hati. Penyakit hati misalnya
ragu, dan tidak yakin akan kebenaran, munafik, dan tidak beriman. Kode yang ke-11. Kode yang ke-11, jangan berbuat kerusakan di bumi. Itu melanggar nilai-nilai yang ditetapkan agama dan mengakibatkan alam ini rusak, bahkan hancur. Nah, itulah perincian atau penjelasan di mana-mana orang yang sudah ditutup hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus al-akhbar, jadi redaksi yang memperkuatnya, dan Anas bin Malik radhiyallahu an, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, ada 3 perkara, barang siapa 3 perkara itu ada padanya, maka ia adalah orang munafik. Ada tiga perkara, barang siapa 3 perkara itu ada padanya, maka ia adalah orang munafik. Meskipun ia berpuasa, mengerjakan sholat, haji, umroh, dan mengaku muslim, 3 perkara itu, di antara 3 perkara itu adalah apabila berkata ia berdusta, apabila ia berjanji ia ingkar, dan apabila diberi amanat ia khianat. Nah, jadi keterangan mungkin yang pastinya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu ini, biarpun orang itunya rajin sholat dan berbuat baik, segala macam berbuat baiknya, tapi kalau 3 perkara masih terlihat, 3 perkaranya itu, dia berdusta, dia ingkar, dia tidak amanat atau khianat, ya, itulah ciri-ciri orang munafik. Dari yang tadi hadis riwayat Abu Ya'la, tadi ada yang 3 perkara itu ya. Yang selanjutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang mukmin jika melakukan dosa, maka dosa itu akan menjadi noda hitam dalam hatinya. Jika ia bertobat, maka hatinya akan bersih kembali. Sedangkan jika ia mengulanginya, maka hatinya akan semakin hitam. Itulah rona yang dimaksud dalam firman Allah, kalla bal rona ala qulubihim ma kana yaksibun. Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, dan Hakim. Jadi bila mana seorang mukmin jika melakukan dosa, maka dosa itu akan menjadi noda hitam dalam hatinya. Jika ia mengulanginya, maka hatinya akan semakin hitam. Nah, itu disebut yang semakin hitam, itu disebut adalah kejadian rona yang dimaksud dalam firman Allah, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, dan Hakim. Shadaqallahul azim wa sadaqallahul azim
Sadaqa Rasul Nabi Karim wa ala zalika minasyaitonir rajim. Ya, demikianlah para pemirsa Wisdom, di mana saya membacakan murotal dari ayat 6 sampai ke ayat 16 di surat Al-Baqarah beserta terjemahannya. Semoga menjadi renungan buat kita, juga menjadi nasihat buat kita, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, janganlah kita menjadi orang yang munafik. Intinya seperti itu. Semoga di pagi hari ini atau yang kami baca pada saat ini semoga bermanfaat. Kita semua fid dunya wal akhirah tetap jaga kesehatan, sehat selalu, semangat, istiqomah dalam beribadah, panjang umur, juga tetap diberikan limpahan rezeki yang banyak, halal dan barokah. Semoga juga kita doakan utang-utang kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau urusan-urusan kita diberikan kemudahan, berikan dimudahkan dalam segalanya. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.